wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Zidani dari kelas 10 IPA 2 akan mempresentasikan kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam. Lokasi: pusat pemerintahan berada di Kota Gede, wilayah yang terletak kira-kira di timur kota Yogyakarta dan selatan Bandar Udara Adi Sucipto sekarang, berada di daerah aliran Sungai Opak dan Progo dengan muara di Laut Selatan. Ini merupakan gambar dari pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Sumber sejarah. Sumber berita. Sumber sejarah mengenai permulaan Kerajaan Mataram Islam sangat terbatas. Sebagian besar sumber sejarah berbentuk naskah-naskah babat, serat, ataupun tradisi lisan. Sumber-sumber berita antara lain Babat Tanah Jawi, Babat Mainsma, Serat Kanda, Serat Centini, Serat Cabolek, Serat Dharma Wirayat, karya dari Sri Paku Alam ketiga, Serat Nitip Raja, Babat Sangkala, Babat Sangkalanjang Momana, dan Sejarah Dalam. Ini merupakan contoh dari sumber berita, yaitu Babat Tanah Jawi. Dan ini penjelasan dari sumber berita. Babat Tanah Jawi, karya sastra sejarah dalam berbentuk tembang Jawa. Buku ini juga memuat silsilah raja-raja cikal bakal Kerajaan Mataram hingga sampai Kerajaan Pajang pada pertengahan abad ke-18. Lalu Serat Kanda, berisi tentang sejarah universal yang diciptakan oleh kebudayaan pesisir Jawa Tengah. Ada Serat Centini yang menghimpun segala macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa agar tetap lestari. Serat Centini disampaikan dalam bentuk tembang dan penulisannya dikelompokkan menurut jenis lagunya. Dan terakhir Serat Cabolek, merupakan karya Kiai Yasadipura I. Serat Cabolek bercerita tentang kisah Haji Ahmad Mutamakin yang diadili oleh ulama Mataram karena sikap keagamaannya. Lalu ada berita asing. Sumber asing semisal dari Portugis pada abad ke-16 dan permulaan abad ke-17. Sebagian besar hanya membahas sedikit kejadian-kejadian di kota-kota pantai, berupa mengenai kegiatan perdagangan dan sedikit yang mengulas mengenai kerajaan. Oleh sebab itu, untuk mengulas sejarah lahirnya Kerajaan Mataram Islam, terpaksa hanya didasarkan atas sumber data sejarah yang ada di dalam negeri saja. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Ada beberapa sekitar Sagarawana dan Syuh Barata adalah meriam-meriam yang sangat indah yang diberikan oleh J.P. Chuen, pihak Belanda, atas perjanjiannya dengan Sultan Agung. Sekarang meriam itu diletakkan di depan Keraton Surakarta dan merupakan meriam yang paling indah di Nusantara. Yang kedua ada puing-puing atau candi-candi Siwa dan Buddha di daerah aliran Sungai Opak dan Progo yang bermuara di Laut Selatan. Yang ketiga ada batu datar di Lipura yang tidak jauh di barat daya Yogyakarta. Yang keempat ada baju keramat Kiai Gundil atau Kiai Antakusuma. Yang kelima ada Masjid Agung Negara. Masjid Agung dibangun oleh PB 3 tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Yang keenam ada Masjid Jami Pakuncen. Masjid Jami Pakuncen yang terdiri di Tegal Arum, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, merupakan salah satu bangunan peninggalan Islam yang dibuat oleh Sunan Amangkurat I sebagai salah satu tempat penting untuk penyebaran Islam kala itu. Yang ketujuh ada Gerbang Makam Kota Gede. Gerbang ini adalah perpaduan unsur bangunan Hindu dan Islam. Selanjutnya ada Masjid Makam Kota Gede. Sebagian kerajaan Islam Mataram memiliki banyak peninggalan masjid kuno. Inilah masjid di kompleks Makam Kota Gede yang bangunannya bercorak Jawa. Lalu ada Bangsal Duda dan Rumah Kalang serta makam raja-raja Mataram di Imogiri. Dan ada pertapaan Kembang Lampir. Kembang Lampir merupakan petilasan Ki Ageng Pamanahan yang terletak di Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Tempat ini merupakan pertapaan Ki Ageng Pamanahan
ketika mencari Wahyu Karaton Mataram. Ini merupakan contoh dari peninggalan kerajaan Mataram Islam waktu lalu. Kehidupan politik. Penambahan Senapati Ing Alaga Saidin Panatagama. Pemerintah Kerajaan Mataram tahun 1586 sampai 1601. Penambahan Senopati memiliki cita-cita menguasai seluruh tanah Jawa. Pemerintah kedua Mas Jolong memerintah Mataram pada tahun 1601 sampai 1613 dengan gelar Sultan Hanyok Krowati. Pada masa pemerintahannya, Mataram berhasil menguasai daerah Ponorogo, Kertosono, Kediri, Wirosobo, dan Gresik. Yang ketiga adalah Sultan Agung memerintah Mataram tahun 1613 sampai 1645 dengan gelar Sultan Agung Senopati Ing Alogo Ngabdurrahman. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Yang keempat ada Amangkurat I, memerintah Kerajaan Mataram tahun 1645 sampai 1677. Pada masa pemerintahannya, Belanda mulai masuk ke daerah Kerajaan Mataram. Amangkurat I menjalin hubungan dengan Belanda. Lalu, pemerintahan Amangkurat memerintah Mataram tahun 1677 sampai 1703. Pada masa pemerintahannya, wilayah Mataram semakin sempit karena sebagian besar daerahnya diambil oleh Belanda. Pada masa pemerintahan Amangkurat II, Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat, dan Kesunanan Surakarta. Hal ini akibat dari adanya perjanjian Giyanti tahun 1755. Kehidupan ekonomi. Pertama, Kerajaan Mataram merupakan negara agraris. Yang kedua, Kerajaan Mataram merupakan daerah penghasil beras. Yang ketiga, menghasilkan daerah pesisir memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan pedagang. Yang keempat, komoditas ekspor utamanya adalah beras dan palawija. Kehidupan sosial. Pada tahun 1635 sampai 1645, Sultan Agung berusaha memindahkan para petani ke Karawang yang memiliki tanah yang lebih subur untuk meningkatkan daerah-daerah pertanian. Kedua, kehidupan masyarakat Mataram bersifat feodal. Yang keempat, munculnya para tuan tanah akibat dari sistem feodal. Yang keempat, para pejabat memperoleh imbalan berupa tanah garapan. Kehidupan budaya. Kebudayaan yang berkembang di Mataram antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Yang kedua, munculnya kebudayaan kejawen yang merupakan perpaduan kebudayaan Hindu dan Islam. Yang ketiga, upacara gerebek merupakan upacara pemujaan roh nenek moyang yang berupa kenduri gunungan. Yang keempat, munculnya gerebek Syawal pada hari raya Idul Fitri. Yang kelima, adanya gerebek Maulid pada bulan Rabiul Awal. Dan terakhir, Sultan Agung menulis kitab sastra gending, Nirestuti, dan Niti Sastra Astaprata. Seni dan tradisi pada Kerajaan Mataram Islam. Serat Sastra Gending. Naskah Serat Sastra Gending berisi ajaran panduan moral agama agar manusia mengenal Sang Pencipta dan berbuat baik pada umat. Serat ini menerangkan dua disiplin dalam ilmu keislaman, yakni ilmu teologi dan ilmu mistik. Ilmu teologi merupakan disiplin ilmu yang menerangkan tentang keyakinan Tuhan, sedangkan ilmu mistik adalah disiplin ilmu yang menjelaskan tentang pola komunikasi manusia dengan Tuhan. Serta ada kalender Jawa. Salah satu upaya dalam menegakkan Islam di Jawa adalah mengeluarkan dekrit yang mengganti penanggalan Saka yang berbasis perputaran matahari dengan sistem kalender Komariah atau lunar yang berbasis perputaran bulan. Tapi angka tahun Saka tetap dipakai dan teruskan, tidak menggunakan perhitungan dari tahun Hijriah. Hal ini dilakukan demi asas kesinambungan, sehingga tahun saat itu yang adalah tahun 1547 Saka diteruskan menjadi tahun 1547 Jawa. Sekian itu saja. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.